Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Janatun Nikmah HN, peserta Latsar CPNS tahun 2022 BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan, Angkatan 18 Kelompok 4 dengan nomor NBH 33. Hari ini, saya akan memaparkan tentang analisis isu terkait mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan smart ASN. Tutor saya kali ini yaitu Ibu Emi Fatimah AKSMM. Jabatan beliau sekarang adalah Widya Yuswara Ahli Madya BPSDMD Provinsi Kalimantan Selatan. Adapun langkah-langkah dalam pemecahan masalah yaitu mengidentifikasi beberapa isu atau masalah, menemukan isu masalah dengan metode USG. Yang ketiga, menganalisis dampak jika isu tidak diselesaikan. Dan yang keempat, menemukan alternatif pemecahan masalah dengan analisis SWOT. Adapun beberapa isu yang saya temukan di ruangan ICU yaitu yang pertama, ketidakpatuhan keluarga dan pengunjung pasien dalam penggunaan masker. Yang kedua, ketidakpatuhan pengunjung pasien terhadap tata tertib dan jam kunjung. Yang ketiga, belum optimalnya perawatan oral hygiene terhadap pasien dengan penurunan kesadaran dan pasien yang terpasang ventilator. Yang keempat, belum optimalnya edukasi kepada keluarga pasien tentang cuci tangan 6 langkah. Pada isu yang pertama yaitu ketidakpatuhan keluarga dan pengunjung pasien terhadap penggunaan masker. Faktanya, yaitu pada saat jam kunjung pasien, keluarga dan pengunjung ada yang tidak menggunakan masker sebelum masuk ke ruangan ICU. Dampaknya yaitu meningkatkan risiko infeksi nosokomial di ruangan ICU. Isu yang kedua yaitu ketidakpatuhan pengunjung pasien terhadap tata tertib dan jam kunjung. Faktanya di sini masih adanya ditemukan keluarga atau pengunjung pasien yang datang di luar jam kunjung. Sehingga itu berdampak yang pertama mengurangi intensitas istirahat pasien, yang kedua juga meningkatkan risiko infeksi nosokomial. Pada isu yang ketiga yaitu belum optimalnya tindakan keperawatan oral hygiene terhadap pasien dengan penurunan kesadaran dan pasien yang terpasang ventilator. Faktanya, yaitu ditemukannya tindakan keperawatan oral hygiene ini jarang dilakukan dan belum optimal. Dan yang kedua, belum adanya SOP tindakan keperawatan oral hygiene. Dan yang ketiga, belum adanya jadwal untuk tindakan keperawatan oral hygiene tersebut. Dampaknya bagi pasien yaitu risiko terjadinya infeksi di rongga mulut. Yang kedua, risiko terjadinya pneumonia nosokomial. Dan yang ketiga, risiko penumpukan sekret di rongga mulut sehingga akan mengganggu airway pasien. Belum optimalnya edukasi kepada keluarga pasien tentang cuci tangan 6 langkah. Faktanya, yaitu pemahaman keluarga dan pengunjung tentang cuci tangan 6 langkah masih minim. Dan yang kedua, kurangnya kesadaran keluarga dan pengunjung terhadap pentingnya cuci tangan sebelum memasuki area ruangan pasien. Dampaknya, yaitu kurangnya pengetahuan tentang pencegahan infeksi nosokomial. Yang kedua, meningkatkan risiko infeksi nosokomial itu sendiri. Dari keempat isu tadi, saya akan melakukan analisis isu dengan USG, yaitu U, urgency, S, seriousness, dan G, growth. Nah, dari keempat isu tadi ditemukan satu isu dengan nilai skor tertinggi yaitu 14, yaitu pada poin ketiga, pada belum optimalnya tindakan keperawatan oral hygiene terhadap pasien dengan penurunan kesadaran dan pasien yang terpasang ventilator. Selanjutnya, saya akan melakukan analisis isu dengan menggunakan metode SWOT, yaitu S, strengths, kekuatan. Di sini ketersediaan alat dan bahan untuk oral hygiene. Yang kedua, weakness, kelemahannya belum adanya SOP tentang oral hygiene terhadap pasien dengan penurunan kesadaran dan pasien yang terpasang ventilator. Yang ketiga, opportunities, peluangnya di sini adanya dukungan dari kepala ruangan dalam pelaksanaan sosialisasi tindakan oral hygiene. Yang terakhir,
threats atau ancamannya jika tidak dilakukan oral hygiene, yaitu yang pertama kurangnya kebersihan mulut pasien yang akan berdampak pada risiko infeksi pada rongga mulut, yang kedua risiko pneumonia nosokomial, yang ketiga risiko penumpukan sekret di rongga mulut yang akhirnya akan menyebabkan gangguan airway pada pasien. Dari analisis isu yang sudah saya paparkan tadi, maka ditemukanlah gagasan kreatif untuk mengatasi isu dengan menggunakan manajemen ASN dan Smart ASN. Yang pertama, saya akan membuat rancangan standar operasional prosedur atau SPO tindakan keperawatan oral hygiene. Yang kedua, melakukan sosialisasi operasional prosedur SPO tindakan keperawatan oral hygiene. Yang ketiga, mengoptimalkan tindakan keperawatan oral hygiene terhadap pasien dengan penurunan kesadaran dan pasien yang terpasang ventilator. Itu tadi pemaparan saya tentang analisis isu terkait mewujudkan smart governance dengan perspektif manajemen ASN dan Smart ASN. Terima kasih sudah menonton, mohon maaf jika ada kurangnya. Saya ASN berakhlak dan bangga melayani bangsa. Terima kasih.